Sebuah persembahan dari hati dari Grand Vista Residence. Saat ini saya sedang berada di Grand Vista Residence, di mana Grand Vista Residence ini salah satu komplek perumahan yang cukup prestisius di Jogja. Kenapa saya bilang cukup prestisius? Yang pertama, hanya 11 kafling, jadi konsepnya eksklusif, tidak terlalu banyak tetangga yang mungkin ada yang julid, mungkin ada yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan lingkungannya lebar, sudah 7 meter dan di bawahnya sudah ada gorong-gorong maupun saluran drainase. Terus kalau teman-teman melihat di sini tidak ada jaringan listrik di atas. Ya, betul, karena di sini sudah underground electricity. Semua jaringan listrik di bawah termasuk jaringan internetnya. Nah, kemarin saya sempat berantem sama teman-teman karena mereka bilang bahwa ini mahal dan saya bilang ini murah. Jadi saya harus membuktikan sama teman-teman itu bahwa perumahan ini murah dan cukup layak untuk kita jadikan sebagai hunian maupun sebagai investasi. Pengen tahu? Saya akan spill ya, ikutin saya. Sekarang saya berada di carportnya A3, di mana kafling A3 ini sudah cukup luas. Lebarnya ada 10 meter. Kemudian di sini carportnya sudah ada 2 mobil yang bisa kita parkir di sini. Setiap rumah juga dilengkapi dengan CCTV dan sudah mendapatkan bonus kanopi. Teman-teman melihat kanopinya ini sudah menggunakan profil IWF 150. Kenapa? Karena di atas ini untuk menopang kanopi dari tempered glass. Ya, kenapa harus tempered glass? Karena kalau kita nanti suatu saat kacanya pecah, tidak akan melukai orang-orang yang di bawahnya. Nah, sekarang ayo kita masuk. Kita akan spill seberapa mewah rumah ini. Ikutin terus. Sebelum masuk, ini adalah kusen yang sudah dipakai oleh Grand Vista. Bahannya sudah WPC, cukup kuat, dan di sini kita menggunakan smart door lock dengan merek Onassis. Teman-teman nanti bisa cek harganya berapa. Kita sekarang masuk. Begitu masuk, kita sudah langsung disambut oleh 2 partisi yang cukup cakep khas Jepang. Dan kalau teman-teman melihat di sini semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Ya, di belakang saya ini ada dapur kering. Nanti kita akan spill juga. Dan di sini sudah ada toilet untuk tamu. Nggak bisa buat mandi ya, hanya untuk make up dan buang air kecil. Nah, di samping sini sudah ada taman, di mana taman ini akan nyambung 3 sisi, satu menuju ke ruang makan, satu menuju ke ruang keluarga, dan satunya lagi menuju ke kamar utama. Nah, sekarang ini di kamar keluarganya, di ruang keluarga ini. Di ruang keluarga ini sudah cukup nyaman untuk kita bersantai bersama keluarga. Konsep Japanese style ini mengedepankan untuk kehangatan anggota keluarga. Nah, ada berapa kamar di sini? Kita akan spill ya, ikutin saya terus. Nah, ini adalah kamar utamanya, di mana kamar utamanya ini sudah cukup besar, sudah dilengkapi dengan 1 bed besar plus 1 sofa. Masih dilengkapi dengan 2 nakas di samping kanan dan kiri. Tentu saja masih dilengkapi dengan meja rias. Dilengkapi juga dengan kamar yang penuh dengan lemari sampai ke atas. Kamar ini juga sudah ada lemari-lemari pakaian di samping kiri dan samping kanan plus raknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya. Nah, setelah kita melihat kamar utamanya tadi, kita sekarang akan ke lantai 2 untuk melihat di lantai 2 ada apa aja. Oke. Nah, kita akan lihat ke kamar di atas. Lantai ini sudah dilengkapi dengan panel kayu mahoni.
dimana panel kayu mahoni ini menambah kesan mewah untuk rumah Japanese style ini. Nah, sekarang lagi berada di lantai 2. Lantai 2 ini sudah ada jendela yang cukup besar, dimana jendela ini bisa kita fungsikan untuk pencahayaan ke dalam sekaligus sirkulasi udara yang bagus. Ngomong-ngomong, untuk yang fully furnished ini sudah dilengkapi dengan gorden blindfold, dimana ketika ini ditutup maka cahaya dari luar sudah tidak dapat masuk. Lihat bedanya ya. Oke, sekarang kita spill kamarnya. Nah, sekarang kita lagi berada di kamar kedua. Sudah dilengkapi dengan lemari yang kita bisa buka. Di sebelah sana juga sudah ada lemari. Ini semuanya made in custom ya, teman-teman ya. Jadi sudah disesuaikan dengan luasan dan bentuk kamar. Terus kemudian ini kita sudah menggunakan bed yang sudah teruji kualitasnya, mereknya Siemens. Teman-teman nanti bisa melihat mereknya Siemens ya. Kemudian panel woodnya masih tetap sama, masih pakai WPC, dan kita punya sharing balkon di sini. Kita akan lihat dari kamar sebelahnya. Nah, ini kamar keduanya. Teman-teman melihat bahwa di sini sudah cukup gede juga. Ini adalah lemari pakaian yang bisa digunakan, modelnya sliding, supaya kesannya modern tetap dapat namun bisa menghemat tempat. Di dalamnya sudah ada rak-rak termasuk nakas-nakas yang bisa kita gunakan dan sudah ada kuncinya. Jadi untuk menyimpan beberapa barang-barang kita seperti handphone, perhiasan maupun yang lain bisa cukup aman. Nah, sekarang kita menuju ke balkonnya. Jendela ini bisa kita buka untuk memberikan sirkulasi udara maupun pencahayaan yang bagus. Dan kita sekarang menuju ke sharing balkon yang ini. Nah, balkon ini sharing dari kamar pertama dan kamar kedua tadi. Nah, ini sudah dibatasin oleh pagar. Pagar ini juga menggunakan tempered glass yang cukup kuat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa nanti akan pecah atau akan retak dan lain sebagainya. Rumah ini menggunakan tandon air di atas sebesar 1000 liter. Terus kemudian nanti di bawah di blok-blok itu sudah ada panel listrik yang akan membantu kita untuk menyembunyikan instalasi listrik yang ada. Cukup menarik bukan? Nah, bagi teman-teman kemarin yang bilang bahwa rumah ini mahal, saya rasa nggak mahal, oke? Karena kualitasnya ini sudah oke. Jadi buat teman-teman yang lain yang ngikutin YouTube ini, kalau pengen teman-teman ini survei ke sini, home tour dan lain sebagainya, tanya detailnya, tanya prestis harga dan semuanya, nanti boleh kontak ke saya ya. Klik link di bio, DM saya, atau nanti saya sertakan WA saya di deskripsi. Jadi teman-teman sudah terbukti bahwa saya bilang bahwa ini rumah ini cukup murah, sudah saya jawab semua. Oke.